Di era digital saat ini, informasi terasa begitu dekat, seolah hanya sejauh sentuhan jari. Generasi Z atau Gen Z lahir dan tumbuh bersama kemajuan teknologi yang sangat pesat. Mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga turut serta dalam memproduksinya. Dunia mereka dipenuhi oleh beragam konten, mulai dari video singkat di TikTok hingga utas panjang di platform X. Dalam lanskap yang serba cepat ini, tokoh-tokoh sejarah kembali dihadirkan, termasuk salah satu figur paling sentral dalam sejarah Indonesia, Bung Karno. Bagi banyak anak muda, perkenalan pertama dengan sang proklamator masih berasal dari bangku sekolah, melalui buku pelajaran sejarah yang menyajikan kisah perjuangannya dengan narasi yang formal dan terstruktur. Namun, cara Gen Z mengenal Bung Karno tidak berhenti sampai di situ. Mereka menemukan sisi lain dari sosok Bung Karno melalui media yang lebih akrab dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Potongan pidato Bung Karno yang penuh semangat kini menjadi latar musik untuk konten video yang membangkitkan nasionalisme. Foto-fotonya yang ikonik dengan peci miring dan senyum khas diolah menjadi meme yang lucu, namun seringkali juga syarat makna. Film biografi seperti Soekarno Indonesia Merdeka memberikan gambaran yang lebih dramatis dan manusiawi tentang perjalanan hidupnya, sehingga ia dapat dipahami secara emosional, bukan sekadar tokoh sejarah yang kaku dan jauh. Perkenalan melalui jalur digital ini membuat sosok Bung Karno terasa lebih dekat. Mereka dapat melihatnya bukan hanya sebagai presiden yang serius, tetapi juga sebagai pria dengan gaya busana yang khas, orator ulung yang kata-katanya menggugah, nas dan pemikir dengan visi melampaui zamannya. Diskusi daring di berbagai platform media sosial pun kerap mengangkat kembali pemikiran Bung Karno, diperdebatkan dalam konteks isu-isu masa kini. Dengan demikian, Bung Karno tidak lagi sekadar nama yang dihafalkan untuk ujian, melainkan menjadi bagian dari percakapan budaya populer yang hidup dan terus berkembang di kalangan anak muda. Proses ini menunjukkan adanya pergeseran yang mendasar. Jika generasi sebelumnya mengenal Bung Karno melalui narasi tunggal yang dikendalikan negara atau buku-buku tebal, Gen Z justru menemukannya dalam fragmen-fragmen yang tersebar di dunia maya. Setiap fragmen menawarkan sudut pandang yang berbeda, memungkinkan mereka merangkai sendiri citra dan pemahaman tentang siapa sebenarnya Bung Karno. Inilah proses dekonstruksi dan rekonstruksi yang dinamis, di mana Bung Karno tidak lagi dimonopoli oleh satu tafsir, melainkan menjadi milik bersama untuk diinterpretasikan kembali sesuai semangat zaman yang terus berubah. Kekaguman Gen Z terhadap Bung Karno seringkali berpusat pada semangat anti-kolonialisme dan keberaniannya yang luar biasa. Di tengah dunia yang semakin terhubung, di mana isu ketidakadilan global menjadi perhatian utama, sosok Bung Karno yang dengan lantang menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme di panggung dunia terasa sangat relevan. Pidato-pidatonya seperti To Build the World Anew di PBB menjadi sumber inspirasi. Mereka melihatnya sebagai simbol keberanian untuk berdiri tegak, memperjuangkan kedaulatan bangsa di hadapan kekuatan-kekuatan besar dunia. Semangat inilah yang sering kali diadaptasi dalam aktivisme digital mereka, baik untuk isu lokal maupun internasional. Namun, kekaguman ini tidak datang tanpa catatan. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan kesadaran tinggi akan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi liberal. Oleh karena itu, mereka juga menyoroti sisi-sisi problematis dari era kepemimpinan Bung Karno. Mereka mempertanyakan kebijakan demokrasi terpimpin, pengekangan kebebasan pers, serta perlakuan terhadap lawan-lawan politiknya. Kritik ini bukanlah upaya untuk menafikan jasa-jasanya, melainkan sebuah bentuk dialog kritis dengan masa lalu. Mereka tidak mau menerima narasi pahlawan yang sempurna tanpa cela. Mereka ingin memahami kompleksitas seorang pemimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ambivalensi ini adalah ciri khas cara pandang Gen Z. Mereka bisa mengagumi Bung Karno sebagai orator yang hebat, sekaligus mengkritik retorikanya yang terkadang dianggap terlalu populis. Mereka bisa terinspirasi oleh visinya tentang persatuan dalam keberagaman melalui Pancasila, namun juga mempertanyakan implementasinya yang terkadang mengorbankan hak-hak minoritas atau kebebasan individu. Bagi mereka, menjadi kritis bukanlah tanda tidak hormat, melainkan sebuah cara untuk belajar dari sejarah secara utuh. Mereka menolak untuk terjebak dalam kultus individu yang membabi buta, sebuah sikap yang sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi.
Dinamika ini juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan pendidikan. Sebagian Gen Z yang tumbuh di keluarga yang mengidolakan Bung Karno mungkin memiliki pandangan yang lebih positif dan cenderung memaafkan kekurangan-kekurangannya. Sebaliknya, mereka yang berasal dari keluarga yang pernah menjadi korban kebijakan politik di masa lalu mungkin memiliki pandangan yang jauh lebih kritis. Institusi pendidikan juga memainkan peran penting. Kurikulum yang lebih terbuka dan mendorong pemikiran kritis akan menghasilkan generasi yang mampu melihat sejarah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu narasi besar yang dominan. Salah satu warisan Bung Karno yang paling sering didiskusikan oleh Gen Z adalah gagasannya tentang kebangsaan dan keberagaman. Di tengah maraknya isu identitas, polarisasi politik, dan ancaman perpecahan, konsep Bhinneka Tunggal Ika yang selalu didengungkan Bung Karno terasa semakin relevan. Gen Z melihatnya sebagai fondasi penting untuk merawat Indonesia yang majemuk. Mereka memaknai ulang semangat ini dalam konteks perjuangan melawan intoleransi, diskriminasi, dan rasisme yang masih sering terjadi. Bagi mereka, menjadi nasionalis ala Bung Karno bukan berarti menjadi chauvinistik, melainkan merayakan dan melindungi keberagaman sebagai kekuatan utama bangsa. Gaya komunikasi Bung Karno juga menjadi daya tarik tersendiri. Di zaman di mana politisi seringkali berbicara dengan bahasa yang kaku dan formal, gaya pidato Bung Karno yang teatrikal, penuh semangat, dan mampu menyihir massa menjadi sesuatu yang unik. Gen Z yang terbiasa dengan komunikasi visual dan penceritaan yang kuat, dapat mengapresiasi kemampuan Bung Karno dalam merangkai kata-kata menjadi sebuah kekuatan politik. Mereka mempelajari intonasi, pilihan diksi, dan bahasa tubuhnya melalui rekaman-rekaman video bersejarah, melihatnya sebagai sebuah masterclass dalam seni berbicara di depan publik yang efektif dan menginspirasi. Tentu saja, tidak semua pemikiran Bung Karno dapat diterapkan secara mentah-mentah di era sekarang. Gen Z sadar betul bahwa konteks zaman telah berubah drastis. Isu-isu seperti krisis iklim, disrupsi digital, dan kesehatan mental adalah tantangan-tantangan baru yang tidak dihadapi di masa Bung Karno. Oleh karena itu, yang mereka cari bukanlah solusi konkret dari masa lalu, melainkan prinsip dan semangat dasarnya. Misalnya, semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri diinterpretasikan ulang, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam hal kedaulatan digital dan kemandirian dalam menciptakan konten dan teknologi. Pada akhirnya, interaksi Gen Z dengan Bung Karno adalah sebuah dialog yang hidup. Mereka tidak menerimanya sebagai figur yang statis, tetapi sebagai mitra berpikir untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Kutipan-kutipannya, seperti gantungkan cita-citamu setinggi langit, menjadi bahan bakar motivasi personal. Semangatnya dalam mempersatukan bangsa menjadi referensi moral dalam aktivisme sosial mereka. Dengan cara ini, Gen Z tidak hanya menjadi konsumen pasif dari sejarah, tetapi juga menjadi partisipan aktif dalam menafsirkan dan menghidupkan kembali warisan pemikiran para pendiri bangsa sesuai dengan denyut nadi zaman mereka. Dialog antara Gen Z dan Bung Karno pada akhirnya membawa kita pada sebuah refleksi penting tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan sejarah dan para pahlawannya. Relevansi Bung Karno bagi generasi masa kini tidak terletak pada pengkultusan sosoknya sebagai individu yang sempurna. Sebaliknya, relevansinya justru ditemukan dalam kemauan untuk terus menggali, mempertanyakan, dan mengkontekstualisasikan kembali pemikiran-pemikirannya. Seperti yang pernah ia katakan sendiri, yang terpenting adalah menjaga apinya, bukan menyembah abunya. Api semangat perjuangan, persatuan, dan kemandirian itulah yang harus terus dinyalakan. Menjadikan Bung Karno sekadar ikon atau simbol yang dipajang tanpa pemahaman mendalam justru akan mematikan semangatnya. Gen Z, dengan segala keingintahuan dan sikap kritisnya, secara tidak langsung sedang melakukan tugas penting ini. Mereka menolak untuk sekadar mengagumi Bung Karno dari kejauhan. Mereka membawanya turun dari tumpuan sejarah yang agung, mengajaknya berdialog dalam ruang-ruang digital yang riuh, dan bahkan menjadikannya subjek humor melalui meme. Proses ini mungkin terlihat tidak sopan bagi generasi yang lebih tua, tetapi inilah cara Gen Z untuk membuat sejarah menjadi milik mereka, menjadikannya relevan dan hidup. Tantangannya adalah bagaimana memfasilitasi dialog kritis ini agar tetap produktif dan tidak terjebak dalam sinisme atau penghapusan sejarah.
pendidikan sejarah yang modern dan inklusif menjadi kunci. Ruang publik yang sehat, di mana perbedaan pendapat dihargai, juga sangat diperlukan. Dengan begitu, Gen Z dapat terus belajar dari keberhasilan Bung Karno tanpa harus menutup mata pada kegagalannya. Mereka dapat mengambil inspirasi dari visinya yang besar, sambil tetap waspada terhadap bahaya kekuasaan yang absolut, sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi masa depan demokrasi Indonesia. Pada akhirnya, Bung Karno akan terus hidup di benak generasi-generasi mendatang, selama mereka bersedia untuk terus berbicara dengannya, bukan hanya tentangnya. Hubungan Gen Z dengan sang proklamator adalah cerminan dari sebuah bangsa yang dinamis, yang tidak takut untuk melihat kembali masa lalunya dengan kacamata masa kini. Dengan menjaga semangat kritis ini, warisan Bung Karno tidak akan menjadi artefak beku di museum, melainkan akan terus menjadi sumber api yang menerangi jalan Indonesia menuju masa depan yang dicita-citakannya. Sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.